Tahukah saudara, dalam kehidupan ini tidak ada kata kebetulan, karena semua dalam rancangannya Tuhan yang menciptakan kita. Hari ini saudara, kita akan belajar daripada satu tokoh yang bernama Elisa yang ditemukan oleh seorang Elia. Nah, saudara tahu bahwa kedua nama orang-orang ini saja luar biasa. Elia berkata, Yahweh adalah Tuhanku. Elisa artinya, saudaraku yang kekasih, Tuhan adalah keselamatanku. Dari dua nama yang saya sebut tadi, artinya sudah jelas orang-orang ini bagaimana, saudara. Nah, bagaimana tentang pertemuan mereka, Elia dan Elisa? Ini yang mau kita bahas hari ini. Judul daripada renungan kita hari ini, yaitu Elisa, murid yang peka. Haleluya. Firman Tuhan berkata, saudara, 1 Raja-Raja 19-20 dikatakan begini. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya. Jawab siapa, saudara? Jawab Elia kepada Elisa yang pamit, saudara. Baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, kalau baca ayat yang belakangnya, ayat closing dan penutup daripada 1 Raja-Raja 19 ayat 19-20 ini, saudara jangan katakan bahwa Elia, saudaraku yang kekasih, pamrih dengan melemparkan satu jubahnya, tapi pamrih. Enggak. Dia hanya mengingatkan saudaraku yang kasih tentang apa? Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini. Nah, saya catat di sini, saudaraku yang kasih, Elisa ini punya yang namanya strength, kekuatan. Apa yang pertama, saudara? Tidak semua orang bisa aware, sadar, waspada, dan peka waktu lagi serius melakukan satu pekerjaan yang notabene-nya adalah rutinitas keseharian atau saya sebut bisnisnya. Iya kan? Tapi ia bisa peka atau tanggap kepada hal itu. Nah, saudara, Elisa bisa melakukan ini. Panggilan di sini, saudara, karena judul perikopnya adalah Elisa terpanggil. Panggilan di sini bukan jadi pendeta, saudaraku yang kasih, tapi kita harus semua jadi pelita. Di sini, saudara, panggilannya adalah apa, saudara? Panggilan untuk dimuridkan supaya siap untuk memuridkan. Ada orang nggak peka. Saudara bayangkan, dia lagi enak-enak di jabatannya. Kalau saya bisa analogikan ke jabatan, dia lagi enak di bisnisnya. Kenapa, saudara? Filosofi membajak, saudara, berarti akan ada replanting. Saudara bisa kebayang nggak? Lagi rame toko, lagi rame dagangan, jabatan lagi enak, saudaraku yang kekasih. Ini yang saya katakan, ada strength, ada kekuatan daripada Elisa. Saat dia mantap, saat bisnisnya jalan, saudara, saat dagangannya, saudaraku yang kekasih, lagi bertumbuh dan booming, dia bisa aware, dia bisa sadar terhadap panggilan. Yang kedua, apa strength daripada Elisa, saudaraku yang kasih? Saya lihat mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan wise. Haleluya. Dia, saudara, bakar, dia bagikan tanpa sisa, saudaraku yang kasih. Bisnisnya, saudaraku yang kasih, total. Dia mau, saudaraku yang kekasih, mengikut Tuhan lewat yang namanya mentornya, Elia. Haleluya. Ada satu filosofi daripada Mongolian soldier, saudara. Kalau mereka pergi ke satu tempat di mana, saudaraku yang kekasih, berperang, mereka akan bakar perahunya, saudara. Katakan sampannya atau kapalnya. Kenapa, saudara? Supaya mereka tidak punya jalan pulang, saudara. Artinya, saudara, dia tidak ke belakang. Haleluya. Kenapa, saudara? Banyak orang lamban waktu dapat kesempatan. Apalagi, saudara, orang yang ngeroh. Ada vaksin, saudara, kesempatan. Dia berkata, saudara, jangan-jangan 666. Ditanya 666 pun dia nggak tahu apa, saudara. Haleluya. Saudara, saya bukan senang dengan power statement dunia. Tapi Thomas Alva Edison pernah berkata begini, saudaraku yang kasih. Keberuntungan adalah pertemuan dua kata bersaudara. Kesempatan dan kesiapan. Dua-duanya Elisa punya, saudara. Dia punya kesempatan dan dia tahu kesempatan itu mahal. Dia ambil, saudara, dan dia siap. Ini murid yang peka. Yang ketiga, apa kekuatan daripada Elisa, saudara? Dia tetap
tahu etika berkomunitas sekalipun dapat kesempatan. Kenapa saya katakan demikian? Dia pamit dulu, saudara. Sistem otoritas. Dia harus konform kepada komunitasnya. Saya mau berkata, kalau saudara dapat kesempatan apapun, saudara, konform kepada komunitasmu. Bapak Ibu yang kekasih, satu kali saya dikasih jabatan satu struktur di luar daripada gereja. Saya konfirmasi, saudara, kepada ketua sinode dan gembala kita. Haleluya. Gembala dan ketua sinode kita berkata, go ahead. Saya, saudara, terima jabatan itu. Elisa, dia balik ke komunitasnya, saudara, ke keluarganya, saudara. Bukan sekedar pamit, tapi dia tahu, saudaraku yang kasih, pemuridan berikutnya, siapa yang dimuridkan adalah orang-orang yang di sekitar kita. Nah, sebab itu, saudara-saudara, saya mau berkata, saudara, 12 pasang lembu, saudara, itu filosofi, saudaraku yang kekasih, adalah apa? Iya kan, ada senior sama junior. Haleluya. Makanya, saudara, di MSK kita ada namanya sahabat murid yang mementor orang yang dimuridkan, supaya pekanya sama dengan orang yang memuridkan. Makanya saya katakan, kata sukses, iya kan? Kata sukses, saudaraku yang kekasih, daripada discipleship adalah mau. Elisa langsung dia mau, saudaraku yang kekasih, waktu saudara dia dipanggil. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayah dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Haleluya. Pulang dan ingat adalah kata yang terencana. Haleluya. Saya baca satu buku, saudara, dikatakan di buku itu The Lost Art Disciple Making. Iya kan? Seni dan esensi yang hilang daripada pemuridan itu apa, saudara? Tidak terencana. Sebab itu, saudara, saya mau berkata, ada 3 yang mau saya katakan kepada saudara. Hari-hari ini banyak sekali orang mau urapan double porsi, tapi mereka lupa bahwa urapan double porsi itu dimulai daripada satu kepekaan. Elisa, dia peka. Artinya, saudara, ada 3 C yang mau saya katakan kepada saudara. Yang pertama, dia kooperatif. Haleluya. Dari kooperatif, maka orang akan bisa terkoneksi atau connected, saudara. Iya kan? Ketika kita kooperatif, baru kita terkoneksi, baru kita bisa berkomitmen. Dan yang ketiga, C-nya saya katakan, baru kita bisa menerima apa yang dijanjikan lewat covenant, yaitu apa? Urapan double porsi. Elisa dan Elia dipisahkan oleh kereta, ya kan, yang berapi, saudara. Elia terangkat ke surga, saudara. Terangkat, saudara, bertemu dengan Bapa. Maka Elisa melanjutkan. Elia, saudara, melayani janda miskin. Lihat, Elisa melayani janda nabi. Kunci untuk kita, saudaraku yang kasih, bisa menjadi seorang murid, mari kita peka. Maka kalau kita peka untuk dimuridkan, satu ketika kita juga siap untuk memuridkan. Saya mau dimuridkan dan siap untuk memuridkan. Saya senang melihat orang sukses dan sedih melihat orang gagal. Dari saya, Pendeta Royal Purba. God bless you all.